Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai surat At-Takwir. Surat At-Takwir sendiri memiliki arti pemulungan matahari dan merupakan surat Makkiyah atau surat yang diwahyukan di kota Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum lanjut ke penjelasan lebih rincinya, mari kita dengar pembacaan surat At-Takwir oleh Syafal Latifani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الشحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عملت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الوجار الكناس والليل إذا عشعش والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Surat At-Takwir yang berarti penggulungan menggambarkan betapa besar dan dahsyatnya hari kiamat yang akan terjadi. Pada saat itu dijelaskan bahwa matahari akan digulung, bintang-bintang berjatuhan yang membuat langit menggelap, serta gunung-gunung yang kokoh pun juga berterbangan seperti kapas. Lautan juga meluap dan menyala. Pada saat itu manusia hanya fokus dengan dirinya sendiri dan berbondong-bondong untuk menyelamatkan dirinya sendiri, berlarian ke sana kemari tanpa memikirkan apapun. Namun hancurnya dunia bukanlah akhir dari segalanya. Pada surat At-Takwir ini juga menjelaskan bahwa akan ada hari kebangkitan setelah hari kiamat terjadi, di mana semua roh-roh akan dibangkitkan dan dikumpulkan berdasarkan golongannya mereka, yang baik dengan yang baik dan buruk dengan yang buruk. Pada hari itu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk hidup tanpa terkecuali akan dihisab amalnya dan diadili atas perbuatan-perbuatan mereka selama mereka hidup. Beralih dari penggambaran mengenai hari kiamat, di dalam surah At-Takwir juga dipaparkan mengenai terungkapnya catatan kehidupan manusia di padang mahsyar, serta apa balasan yang layak bagi perilaku baik dan buruk. Dengan terbukanya catatan amal ini, manusia dapat melihat kembali perbuatan-perbuatan mereka selama di dunia. Namun, bagaimana bentuk kitab atau catatan amal itu, kita tidak bisa tahu. Yang perlu diingat, kelak akan ada azab bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka jahim untuk menyiksanya. Pada surah At-Takwir ayat 13-14, ayat-ayat ini mengingatkan bahwa akhir kehidupan bukan hanya tentang balasan tapi juga tentang kesadaran total. Manusia akan berdiri di hadapan Tuhannya, melihat hasil dari setiap pilihan yang telah ia buat dan tak akan bisa mengelak dari keadilannya. Surga tidak datang dengan sia-sia. Allah menyajikan surga sebagai hadiah kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ayat 15 hingga 18 pada surah At-Takwir menyebutkan tentang sumpah-sumpah yang disampaikan Allah kepada bintang-bintang, mulai dari munculnya bintang pada malam hari hingga terbenamnya bintang pada siang hari. Di dalam ayat ini juga disampaikan sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap waktu subuh dan waktu malam. Sumpah-sumpah ini disampaikan untuk meyakinkan kita bahwa Al-Qur'an sesungguhnya merupakan firman Allah yang disampaikan melalui utusan malaikat Jibril. Dalam ayat 19-21 yang mengacu pada ayat 15-18, Allah menegaskan bahwa segala informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai peristiwa-peristiwa hari kiamat bukanlah hasil rekaan atau ucapan seorang dukun, melainkan benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ayat 22-25 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila seperti yang dituduhkan. Nabi Muhammad itu benar-benar melihat malaikat Jibril waktu beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Nabi Muhammad itu juga menyampaikan semua wahyu apa adanya tanpa ada yang disembunyikan. Dan satu hal yang pasti, Al-Quran merupakan kalam Allah yang mengajak manusia pada kebaikan. Selanjutnya pada ayat 26-27 dikatakan bahwa maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi semesta alam. Sesungguhnya pada ayat 26 hingga 29 ini Allah mengingatkan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar bacaan semata, namun jugalah peringatan luhur yang mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Namun nyatanya tak semua hati mampu menerima kecuali atas izin Allah. Karena hidayah adalah milik Allah dan manusia hanya bisa berusaha membuka hati untuk menerima kebenaran atau hidayah tersebut. Nah, disebutkan dalam suatu hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Asyid Al-Ghifari, Rasulullah bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi atau muncul sebelum 10 tanda kehancuran muncul. Nah, kehancuran besar ini dimulai dari kabut hingga munculnya api dari Yaman yang nantinya akan mengiring manusia ke tempat berkumpulnya atau padang mahsyar. Nah, Nabi Muhammad juga bersabda perihal datangnya hari perhitungan amal manusia. Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal amalan ahli surga sesuai dengan pandangan manusia, padahal sebenarnya ia penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 112.
Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir tak hanya menyampaikan ilmu tauhid saja, tetapi juga menjelaskan secara rinci tentang tanda-tanda dan peristiwa kiamat. Dalam hadisnya bersama Aisyah, beliau menggambarkan dan menceritakan dahsyatnya hari kiamat hingga di padang mahsyar di mana manusia dikumpulkan dalam keadaan yang sangat mencekam sehingga mereka tidak bisa mengingat atau sempat memperhatikan orang lain lagi. Surat At-Takwir menggambarkan kehancuran hari kiamat diikuti oleh kebangkitan dan pengisapan amal. Dalam ayat-ayatnya juga dijelaskan bahwa Rasulullah benar-benar menerima wahyu dari malaikat Jibril dan menyampaikannya dengan jujur. Hadis-hadis juga memperkuat peringatan tentang hari kiamat sebagai pengingat untuk terus beriman dan beramal soleh. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.